manusia. Nah, apa itu qada dan qadar? Qada yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta, sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Qadar yaitu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah dari qadar, tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadarnya Allah ini juga bisa disebut dengan istilah takdir. Hubungan antar qada dan qadar yaitu hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Mengapa? Karena qada diibaratkan rencana sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Nah, hal tersebut akan kita bahas bersama dengan Ustadz Hendra Ubay selaku pemateri pada kajian pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV beliau. Nama Hendra Ubay, tempat tanggal lahir Lumajang 12 Januari 1987. Alamat Ma'had Cordoba Al-Mubarakah Kota Malang, Jawa Timur. Agama Islam, status pengasuh Ma'had Cordoba Al-Mubarakah Malang, Jawa Timur. Riwayat pendidikan TK Al-Hidayah 1 Lumajang, SD Negeri Tompo Kersan 04 Lumajang, SMP Negeri 1 Pasirian Lumajang, SMA 1 Tempeh Lumajang, Poltekkes RS Dr. Suparnon Malang, Pesantren Mahasiswa Abu Zar Al-Ghifari Malang, Prodi Bahasa Arab Mahat Abdul Rahman bin Auf Malang. Pengalaman organisasi, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Batu, Ketua Hijrah United Malang, Pembina Pembina Terang Malang, Pembina KUA Squad Indonesia, Pembina Bikers Muslim Malang Raya. Moto, hidup mulia atau mati syahid. Media sosial Instagram @hendra_ubay, YouTube Hendra Ubay Channel. Nah, untuk para peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon. Dan kami dari pelaksana akan insya Allah akan mempublikasikan kajian pada malam hari ini di kanal YouTube Majelis Ulil Albab. Kami memberitahukan bahwa kajian berikutnya akan dilangsungkan secara tatap muka. Nah, setelah kajian berlangsung akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab dengan Ustadz Hendra Ubay. Pertanyaan dapat disampaikan melalui fitur raise hand, lalu dipersilahkan atau mungkin bisa melalui form pertanyaan yang ada di grup MUA. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ustadz Hendra Ubay untuk menyampaikan materi kajian.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Amma ba'd. Brother and sister yang saya cintai karena Allah, barakallahu fikum. Allah takdirkan kita bertemu di ruang ini pakai Google Meet kan ya, di ruang meeting ini, dan Allah telah menetapkan yaitu sebagaimana ini menjadi qadha-nya. Nah, karena kita membahas tentang qadha dan qadar, maka kita harus paham apa yang dimaksud qadha dan qadar itu dulu. Karena sering salah paham tentang masalah ini. Kalau sudah perkara ini disalahpahami, maka kita bisa punya keyakinan yang tidak baik terhadap qadha dan qadar. Nah, sebelum kita bahas ke depan, saya sebenarnya punya sebuah catatan sederhana, sebuah kesimpulan sederhana tentang mempelajari qadha dan qadar ini. Saya berkesimpulan bahwa mempelajari qadha dan qadar dan mengimaninya ini membuat kita kuat, membuat kita menjadi manusia yang paling bersyukur, manusia yang paling Allah beri kekuatan karena kita beriman kepada qadha-qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau dari sisi bahasa ya, qadha dan qadar ini, misalkan contohnya di surat Yusuf ayat 41, Allah berfirman qudiyal amru ya, telah diputuskan sebuah perkara. Kalau di dalam surat Ghafir ayat 20, Allah berfirman wallahu yuqdi bil haqq, yaitu di sana dikatakan dan Allah menghukum dengan keadilan. Ya, yaqdi, qadha, yaqdi, qudiya, ini satu akar dan semua bermakna diputuskan, menghukum, memutuskan, begitu. Berarti ada keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah dan sudah kejadian. Ini namanya qadha. Nah, kalau qadar adalah takdir Allah tentang sesuatu pada zaman azali, sudah diqadarkan, sudah dikadarkan, sudah diatur kadarnya. Berarti kalau kita paham dari sisi bahasa saja sebenarnya hampir menuju cukup, bahwa memahami qadha yaitu apa yang telah terjadi sudah diputuskan oleh Allah, sehingga kita tidak pernah menyesali pilihan yang kita pilih karena Allah ternyata ada efek-efek mengecewakan, dan kita juga tidak akan menjadi manusia yang mudah kecewa karena kita beriman kepada qadha Allah dan qadar Allah, dan kita meyakini rezeki kita, jodoh, termasuk pekerjaan dan semuanya, maut, sakit, itu sudah ditakarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikadarkan, cocok. Sakit yang diderita sekarang cocok ya. Jadi panumu diameter 2 cm itu sudah cocok, Allah kadarkan itu. Termasuk bahkan mium yang ada di rahimnya perempuan itu sudah cocok sesuai dengan kadarnya. Baik, mengenai qadha dan qadar, yaitu ada pembahasan qadar apakah lebih dahulu daripada qadha? Apakah qadha itu pasti akan lebih terakhir daripada qadar? Ada begini kaidah ya, ada kaidah yang dimana kaidah ini kita dapatkan dari Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Begini kaidahnya, idza jatama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a. Kalau keduanya berkumpul
yaitu qada dan qadar berkumpul, ya, disebutkan bersama maksudnya, maka maknanya berbeda. Maka maknanya berbeda. Tapi kalau keduanya disebutkan berpisah, idza iftaraqa maka ijtama'a. Kalau keduanya disebutkan salah satunya saja dipisah, maka maknanya sama. Itu, maknanya sama. Contohnya begini. Disebutkan beriman kepada qada dan qadar dikumpulkan berarti kalau dikumpulkan pembahasannya maka maknanya berbeda. Kami kalau disebutkan saja kita harus beriman kepada qada atau kita harus beriman kepada qadar, itu tidak dikumpulkan. Berarti maknanya sama. Ya, semoga paham. Semoga Allah kasih pemahaman. Oke, jadi begini teman-teman. Pembahasan qada qadar ini nggak bisa 1 jam 2 jam. Itu yang harus kita tekankan. Pembahasan qada qadar bahkan tidak bisa 2 minggu. Kita harus bahas banyak syarah. Namun berarti pembahasan ini sebagai pemantik yang tadi kita sebutkan definisi dan perbedaan qada qadar, dan setelah itu kita akan ambil kesimpulan-kesimpulan kecil ya sebagai pemantik diskusi setidaknya setengah jam ke depan. Baik, kita tahu bahwa orang beriman itu wajib beriman kepada qada dan qadar, yaitu beriman ayyumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dikatakan harus mereka orang beriman, dia harus beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir. Berarti ini akan ada akhir kehidupan di alam semesta ini, dan beriman kepada qadar. Nah, di dalam hadis Muslim ini disebutkan qadar tok loh ya. Qadanya enggak. Yaitu wa tu'mina bil qadari. Loh, qadar tok ya. Berarti kalau disebutkan qadar saja, qada masuk enggak? Masuk. Masuk. Tadi bagaimana kaidahnya? Idza jatama'a iftaraqa. Idaftaraka ijtama. Kalau duanya dipisah, kalau keduanya digabung maka maknanya berbeda. Ya. Kalau duanya terpisah disebutkan salah satu saja maka maknanya sama. Nanti tak ulang-ulang, ini istilah mungkin baru. Ini kaidah ya. Kaidah. Nah, coba perhatikan di dalam hadis Muslim ini, yaitu wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qadar, kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Ya, khairihi wa syarrihi. Takdir baik dan takdir buruk. Pertanyaannya begini, brother and sister fillah, barakallahu fikum. Takdir itu baik dan buruk versinya siapa? Versinya Allah apa manusia? Coba, bahasa ini cocok untuk manusia apa untuk Allah? Ada takdir baik dan takdir buruk. Ada yang raise hand? Allah. Ya. Allah. Jawabannya Masya Allah, Mas Hendy, terima kasih. Takdir buruk dan takdir baik dan baik. Takdir baik dan buruk ini versinya Allah, kata Mas Hendy. Terima kasih jawabannya, Masya Allah, barakallahu fiik. Kenapa pertanyaan berikutnya begini, memang ada ya takdir buruk? Ada yang lain jawab, takdir buruk ada nggak sih? Ada takdir buruk, brother? Menurut manusia, buruk bagi manusia mungkin ada, Ustaz. Baik, Masya Allah, jawaban kedua dari Mas Hendy yaitu jawaban yang berbeda dari jawaban pertama. Tadi kan pertanyaan saya, bil qadari khairihi wa syarrihi wa tu'mina bil qadari wa syarrihi wa khairi wa syarrihi. Beriman kepada takdir baik dan buruk. Versinya siapa? Versinya Allah.
Baik, tapi jawaban kedua menyempurnakan, masya Allah. Jadi istilah takdir baik dan buruk itu menyesuaikan dengan akal manusia, ya, menyesuaikan dengan akal manusia. Tapi kalau kacamata keimanan dan ini pakai ilmunya Allah, maka tidak akan pernah ada yang namanya takdir buruk. Semuanya baik. Temanmu nikung itu baik loh. Dia pergi meninggalkan kekecewaan itu baik loh. Sayatan di hati itu baik. Dijahatin teman itu baik. Bangkrut itu baik. Tidak ada yang buruk. Kalau sampai ada keputusan Allah yang buruk, maka keputusan itu tidak datang dari Allah. Berarti tidak datang dari Tuhan keputusan itu. Setiap keputusan baik. Ada kanker otak di kepala hamba Allah itu baik. Ada sumbatan di otak dan kemudian pecah pembuluh darahnya, baik. Ya. Ada seseorang kuliah sampai semester 18 misalnya, baik. Oke. Baiknya apa? Karena dia telah mengupayakan hal yang sebagaimana dia inginkan dan Allah mengabulkannya. Baik untuk muhasabah. Jadi ceritanya kan kita ini membahas 2 poin. Qadha, 3 poin ding. Qadha, qadar dan kehendak bebas manusia, betul. Gitu. Nah, kita mulai masuk nih clue-cluenya. Baik. Jadi bagi kita tangisan kesedihan itu buruk. Bagi kita ditinggal mati oleh orang yang kita cinta itu buruk. Itu versinya manusia. Tapi harus ditekankan lagi. Putus-putus suaranya. Oh, sinyalnya bagus sih. Ya. Sinyalnya bagus. Maka Allah menolong. Jadi beriman kepada takdir baik dan buruk sesuai dengan kadar akal manusia yang nanti menuju tahapan keimanan, di mana tahapan ini akan menjadi kesempurnaan keimanannya dia. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bilang begini, brother sister, aku itu sudah nggak peduli dengan apa yang menimpaku, baik buruk yang menimpaku, aku nggak peduli, karena aku nggak tahu di antara keduanya mana yang lebih baik dariku. Coba bayangkan, apakah penerbangan delay itu buruk? Baik loh. Apakah tenggelamnya kapal Titanic itu baik? Biar nggak ada kesombongan. Apakah ketinggalan kereta itu baik? Loh, ternyata kereta itu mengalami kecelakaan. Pernah terjadi di Saudi. Itu yang meninggal itu berarti nggak baik. Mereka terlepas dari penjara dunia. Baik. Masya Allah. Ini harus membahas ini harus dari kacamata keimanan. Baik, kemudian ya kita perlu memperhatikan juga makna dari takdir. Ini yang berikutnya. Karena maknanya adalah Allah mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu ada. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu ada. Menulis semuanya di sisinya. Berkehendak atas apa yang ada dan menciptakan apa yang ingin Dia ciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Itu. Takdir segitunya. Karena ini namanya qudrah. Yaitu kehendak yang maha bebas. Jadi yang boleh sakarepe dhewe itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai makhluk mentalnya seperti Tuhan, sakarepe dhewe.
Makanya Allah berfirman fa'alul lima yurid. Allah itu melakukan segala sesuatu yang Allah inginkan. Nah, sehingga selain Allah harus diatur dan harus mau diatur. Kalau dia nggak mau diatur, coba bayangkan ada karyawan mentalnya direktur, bagus nggak? Nggak bagus, dipecat dia. Dan kita nggak mau dipecat jadi hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak mau dipecat jadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau kita. Maka kalau nggak mau dipecat ikut aturan, karena kita makhluk. Kita ini makhluk yang harus diatur agar teratur, karena keilmuan kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Ya. Barakallahu fikum. Makanya di dalam hadis itu begini. Hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Bentar. Apa nih ya? Iklan. Ada hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, kata beliau. Rasulullah begini, innaka lan tajida ta'mal iman. Sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman, iman manis. Ya. Hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau wahai Ubadah bin As-Samit beriman kepada qadar Allah. Coba ada orang yang hidupnya pahit, masa lalunya sudah pahit, masa kininya pahit, bagaimana masa depannya, bagaimana akhiratnya? Ya karena dia tidak bisa mengecap rasa manis. Lidahnya dia walaupun dikasih gula 1 ons mati rasa. Itu kasihan Allah yang Allah hukum dengan tidak bisa merasakan keimanan. Ya, manis, permen sudah ada di lidahnya tapi lidahnya mati rasa. Ya, keimanan itu sudah dia lakukan, ya sholat, tapi kok nggak bisa merasakan ketenangan sholat, manisnya sholat, rileksnya sholat, galau hilang dengan sholat, galau hilang dengan majelis ilmu, rindu akan majelis ilmu, merasa terhukum rasanya kalau tidak hadir ke majelis ilmu. Nah, ini hukum ini. Dia tidak bisa merasakan manisnya keimanan. Fata'alama annama asabak lam takun liyukhti'ak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, dan engkau meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenai dirimu pasti tidak akan pernah meleset. Kuat orang kayak gini nih. Mau nggak menang tender, mau dia dapat omset 1 miliar dengan omset 10.000, sama saja. Masa nggak kepingin kita jadi orang kayak gini? Kayak Umar bin Khattab gitu. Susah dan senangnya tidak ada bedanya, kata beliau. Soalnya di antara keduanya nggak tahu mana yang lebih baik. Ya Pak, masa nggak kepingin kayak beliau? Ya. Bahkan kita itu revisian dirobek sama dospem aja, waduh sedihnya luar biasa. Senyumin aja lah. Masya Allah. Dan ma akhta'aka lam takun liyusibak. Jadi kalau sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah tidak mengenai dirimu, yang tidak akan mengenai. Dia enak. Kalau memang bukan jodoh ya enggak apa-apa, biasa aja, nggak usah merasa menjadi tempat penitipan jodoh orang lain. Nggak, biasa saja, karena itu semua konsekuensi. Oke. Setelah itu begini, bentar ya. Nah,
takdir merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Mulai masuk ke materi ketiga ya. Merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa kehendak bebas manusia? Ada gak kehendak bebas manusia? Jadi saya ibaratkan begini teman-teman. Saya ibaratkan begini. Pisau itu dikadarkan tajam. Dia besi tajam. Itu pisau. Dia dikadarkan untuk memotong. Sementara kita bisa memilih bahwa pisau ini kita gunakan untuk ngiris bawang merah atau ngiris leher teman, atau mungkin untuk nyongkel sesuatu. Allah memberikan kehendak di situ bagi manusia. Ya. Itu kehendaknya, dia bisa milih. Dia bisa milih. Jadi salahlah orang yang mengatakan aku melakukan ini karena kehendak Allah, melakukan kejahatan ini karena kehendak Allah. Saya buktikan sekarang juga. Saman bisa nggak memilih keluar dari room ini? Silakan. Saman bisa kan memilih untuk tetap di room ini? Bisa kan? Nah, ini buktinya. Ini kehendak kita sebagai makhluk, punya kehendak. Tapi tentu saja namanya makhluk punya batas. Tidak ada kehendak tanpa batas. Wong umurnya ada terbatas. Lah tumbuh rambutnya aja terbatas, hitam rambutnya aja terbatas. Serba terbatas itu harus menjadi sifatnya makhluk. Ayo, ada orang yang tetap memilih di room ini. Memilih kan buktinya ini sekarang. Ini kehendak manusia. Ya. Ada mungkin ada uzur, ya sudah saya memilih keluar dari room karena ada uzur, bisa jadi senep lah, buang air misalkan ini. Ini kehendaknya di situ. Tapi tetap saja ketika nanti memilih kehendak, tapi kok setelah itu Allah memutuskan, nah itu yang namanya qadha dan qadar. Nah, kenapa takdir ini dirahasiakan? Agar dia menjadi makhluk secara utuh. Perhatikan di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, ihris alama yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah kepada sesuatu yang engkau berbuat terhadapnya. Olahraganya sungguh-sungguh, menjaga kesehatannya sungguh-sungguh, belajarnya sungguh-sungguh, ngerjakan revisi yang sungguh-sungguh, memperbaiki strategi marketing sungguh-sungguh, semuanya sungguh-sungguh, mandinya sungguh-sungguh. Oke, nyiramnya di WC sungguh-sungguh. Jadi kita harus sungguh-sungguh kan kenapa? Karena dari kesungguhan itu ya, jika nanti menghasilkan sebuah keberhasilan, maka disitulah akan ada upaya manusia dia menjadi manusia seutuhnya karena dia sifatnya berupaya. Ya. Karena manusia punya sifat berupaya. Sesuatu yang bermanfaat, Nabi memerintahkan ihris ala ma yanfa'uk. Sungguh-sungguhlah kepada sesuatu yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan lemah. Jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau sesuatu menimpa kepadamu, maka kata Nabi SAW, jangan sampai mengatakan andai saja aku melakukan ini dan itu, andai saja strategi pemasarannya begini, andai saja saya tidak memilihnya menjadi suami. Nah, tidak begitu, karena apa? Karena dia sungguh-sungguh, karena dia nggak boleh lemah, karena dia meminta tolong kepada Allah. Nah, namun walakin kul, akan tetapi katakanlah begini, qaddarallah. Ya. Sudah berupaya sungguh-sungguh, lah kok masih bangkrut, qaddarallah. Wa ma syaa fa'al.
dan apa saja yang Allah kehendaki. Fa in law taftahu amal syaitan. Ya, karena ucapan seandainya itu selalu membuka peluang pintu perbuatan setan. Sudah diputuskan tuh di dalam organisasi, diputuskan ketua memutuskan ini begini, ternyata nggak berhasil. Ada anggota organisasi yang rupanya manusia tapi wataknya setan bilang begini, kamu sih memutuskan ini, loh kok bisa, ini kan mereka yang memutuskan pemimpinmu. Tidak boleh mengatakan seperti itu, karena fa'in lau taftahu amala syaitan, taftahu amala asyaitan, karena sering berandai-andai itu dia membuka perbuatan setan. Nah, orang yang bermasalah pemahamannya terhadap takdir itu pasti dia terganggu dengan setan. Baik, itu dulu pemantiknya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya melalui kolom chat atau langsung menggunakan fitur raise hand. Oke, dengan tanyakan silakan. Oh, Fadlan, silakan. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan. Salam. Izin bertanya Ustaz. Ya. Mengenai qadar yang sudah Allah tetapkan, apakah Allah tuh udah kan Allah Maha tahu Ustaz. Apakah sebenarnya kita tuh udah ada dituliskan gitu, maksudnya kalau misalnya Suaranya putus-putus. Afwan Ustaz. Bagaimana sekarang Ustaz? Sudah baik? Tes cek. Bulan lagi kurang bagus qadar Allah. Ini takdir ini. Jadi fadlan jaringannya terputus-putus, ini takdir Allah. Sehingga pembicara nggak kecewa. Karena ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman juga nggak boleh kecewa, ini takdir Allah. Bisa diulangi Fadlan? Nama Ustaz, Afwan Ustaz. Sekarang terdengar baik kan Ustaz? Cek tes. Iya. Coba. Izin bertanya Ustaz. Apakah kan Allah Maha mengetahui Ustaz mengenai qadar manusia. Apakah Allah sudah menuliskan akhir hidup seorang manusia itu bisa berubah Ustaz? Semisal dia seorang yang mungkin banyak dosanya gitu Ustaz. Mungkin kayak dia putus asa gitu. Bisa nggak berubah gitu. Terus juga apakah mengenai surga dan neraka penduduknya itu sudah Allah tetapkan siapa-siapa saja Ustaz? Mungkin itu saja. Masya Allah, tabarakallah. Allah Maha mengetahui semuanya tanpa batas. Allah Maha mengetahui semuanya. Bahkan sebelum Fadlan bertanya ini, Allah tahu bahwa Fadlan akan bertanya seperti ini. Bahkan Allah tahu saya nanti akan jawab seperti apa. Ini Allah tahu. Bahkan Allah tahu kuotamu tinggal berapa gigabyte. Allah tahu itu semuanya. Allah tahu jodohnya Fadlan dari mana. Dari Lamongan kah, dari Tuban kah, Madura, Allah tahu. Jadi Allah tahu bisa jadi jodohnya sudah meninggal misalkan. Allah tahu, Allah Maha tahu. Nah, maka jika pertanyaannya, bisakah Allah merubah keputusannya, gitu intinya. Bisakah Allah merubah keputusannya? Kan yang awalnya ada takdir buruk nanti bisa jadi takdir baik itu. Maaf, pertanyaannya sudah salah.
Ya, bisakah Allah, ya, perhatikan, bisakah Allah merubah keputusannya? Ini pertanyaan sudah salah. Allah itu yang pertama, Allah mampu melakukan apapun. Fa'alu lima yurid. Itu Allah Subhanahu wa taala. Namun yang berikutnya, ketika Allah sudah memutuskan, ini keputusannya bukan keputusan hakim manusia yang bisa disogok, yang bisa digoyang sana kemari, yang bisa akan takut ketika nanti ada pengacara yang kondang mengebrak dia, ya. Maka justru kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Allah menunjukkan kemahakonsistenannya, kemahaperkasaannya tentang sebuah keputusan. Coba jangankan kita bicarakan zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Ada pemimpin laki-laki, dia memutuskan sesuatu, setelah itu sama anaknya diganggu, "Pak, jangan gitulah Pak, aku kepingin gini." Berubah lagi keputusannya. Ternyata anak yang nomor satu bilang, "Aku nggak setuju apa katanya adik itu. Cobalah papa pakai keputusan ini." Berubah lagi. Setelah itu istrinya muncul, "Aku nggak suka sama papa yang suka memutuskan hanya karena digoyang sama anak-anak." Keputusannya ikut bergoyang, berubah. Pokoknya mama nggak mau tahu. Wah, ini berubah lagi gitu. Ini namanya makhluk. Ini namanya makhluk. Jangan terjebak dengan pertanyaan, yaitu sebagaimana orang-orang ateis bertanya, Allah kan maha besar, bisakah Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari Allah? Gitu kan gitu. Jadi pertanyaannya ada di bisa. Ini pertanyaannya sudah salah. Pertanyaan sudah tidak beretika. Berarti di pikirannya adalah Allah seperti makhluk. Jadi sudah salah pikirannya. Mau dikemanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada yang sekufur dengan Allah. Laisa syai'un kamitsli. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pikirannya sudah salah. Kalau sampai ada yang mengatakan, bisakah Allah menciptakan yang lebih besar dari dia, atau bisakah Allah merubah keputusannya? Nah, ini pertanyaan sudah salah. Apakah itu ya pertanyaannya ya? Itu ya Fadlan ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak usah gugat yang secara sporadis lah, masalah kenapa Allah bisa berbuat apapun, ya namanya Allah. Makanya kalau mau bisa berbuat apapun jadi Allah. Gitu ya. Dan kita akan tetap menjadi manusia, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan lain, silakan. Ini dari Sendik 06 ada, Ustadz. Siap, Mas Endi, dipersilakan. Oke Ustaz, syukron. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Kalau di yang tadi dijelaskan kan qada dan qadar itu tidak bisa dipisahkan ya Ustaz. Nah, yang pernah saya ketahui itu yang tidak bisa diubah itu ada jodoh, kematian, sama rezeki Ustaz. Nah, untuk jodoh sendiri itu kan tadi misal Allah telah mengetahui misalnya jodohnya udah meninggal gitu. Nah, terus itu nantinya dia tetap akan mendapat jodoh lagi atau gimana Ustaz? Terus kayak ketika orang yang sudah menikah terus udah cerai itu termasuk qada atau qadar Ustaz? Dan kalau ada biasanya kan kalau kayak ulama terdahulu itu kan ada yang sampai nggak menikah Ustaz. Nah, itu jodohnya gimana nantinya Ustaz? Syukron Ustaz. Iya, baik, barakallahu fikum. Ini kegelisahan tentang jodoh. Ya. Baik, yang pertama tadi pertanyaannya poinnya terlalu banyak. Bismillah ya. Saya jawab seingat saya. Karena sudah lumayan
tersisa sedikit energinya dari pagi tadi ya. Ini my brother Sandy, Allah sudah mentakdirkan Sandy bertanya setelah Fadlan. Dan jika yang ditanyakan tadi intinya terkait jodoh, saya ambil intinya saja ya. Bagaimana seandainya orang itu ditakdirkan tidak punya jodoh? Ya nggak apa-apa, kita orang beriman nggak apa-apa, mengatakan nggak apa-apa. Sudah berupaya Ustaz, ta'aruf kesana kemari, nggak dapat sampai umur 73, nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting Allah ridho. Itu dulu yang harus kita bicarakan. Memangnya bisa menjamin keridhaan Allah kalau punya pasangan, kalau punya istri Allah pasti ridho, kalau punya suami Allah pasti ridho. Dan juga tidak bisa menjamin ketika orang itu memilih sendiri Allah pasti ridho, nggak jamin ya. Jadi biasakan kita menjadi orang yang Islam, orang yang tunduk, orang yang patuh, muslim, orang yang ditundukkan di dalam keislaman. Jadi kalau titik kegelisahannya adalah jodoh, maka kita telah berupaya mengambil urusannya Allah, nggak akan kuat kita. Jadi mau ada jodoh, mau ada tidak, para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu juga begitu. Ada sebagian mereka tidak memiliki istri, ada sebagian mereka memang ditawari menikah nggak mau, kayak Imam Nawawi itu sudah ditawari nikah sama temannya. Jawabannya cuma sepele, saya tidak mungkin meninggalkan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perempuan, yaitu ilmu ya. Disinilah ada sebuah pelajaran, kadang-kadang pasangan itu mengganggu di dalam ilmu ya, kalau nggak pas. Nah, sehingga Mas Hendy, kita tidak akan mengambil bagiannya Allah, baik rezeki ya, rezeki mau dikasih berapapun nggak apa-apa, yang penting kita sudah ihris ala ma yanfa'uk, itu bersemangat terhadap sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Nah, kemudian ketika ada laki-laki yang di dunia tidak menikah, bagaimana nanti di surga? Jangan khawatir, bidadari banyak stoknya, jangan khawatir. Insya Allah Allah berikan bidadari untuk Mas Hendy nanti di akhirat, di surga. Di dunia mau enggak bidadari? Kalau enggak mau, yakin. Suaranya ada gangguan Mas Hendy, meresek ya. Barakallahu fikum. Silakan, ada pertanyaan lain? Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan langsung raise hand aja ya. Feedback sebentar boleh, Ustaz? Oh boleh, apa-apa, silakan. Silakan feedback. Kalau tadi kan antum bilang itu katanya yang penting Allah ridho, sedangkan kita sendiri tuh, kalau saya sendiri ya yang masih awam dalam agama itu belum tahu ketika Allah ridho yang seperti apa dan Allah nggak ridho itu seperti apa gitu, Ustaz. Kadang kan ada yang kita dibuat senang tapi dalam bentuk istidrat, atau kita dibuat senang tapi dalam bentuk suatu keberkahan gitu, Ustaz. Syukron. Oh, Masya Allah, pertanyaannya bagus. Naik. Gampang, bagaimana mengetahui ini istidrat, mana ini keberkahan? Gampang, kita kembali ke definisi. Istidrat itu yaitu ketika Allah memberikan semua yang Dia inginkan, wa huwa muqimun ala ma'asi, kata Rasul, tapi dia tetap dalam kemaksiatannya, nggak sholat tambah kaya, nggak ke majelis taklim IPK-nya tambah tinggi, oke? Kemudian tidak berbakti kepada orang tua, tapi kuliahnya tambah lancar, ini istidrat ya. Jumatan
datang, ya datang alhamdulillah, tapi khotib selalu sudah di mimbar, tapi rezeki lancar, transferan dari orang tua lancar, istidrak. Wa huwa muqimun ala ma'asi, cek kemaksiatan kita. Ya, sejak aku pacaran rezeki tambah lancar, ini istidrak, ini jelas istidrak. Kemudian yang kedua, kembali ke definisinya berkah. Al barakatu zidukum fi ta'ah. Keberkahan itu selalu menambah ketaatan. Selalu menambah ketaatan, itu keberkahan. Allah uji dengan maaf, dengan kemiskinan, dia tidak mengurangi ketaatannya, tetap sholat jamaah di masjid, tetap sedekah walaupun miskin, tetap bersikap baik kepada orang tua walaupun miskin, nggak sombong walaupun miskin. Baik ketika dia beri kekayaan, tambah taat, tambah rajin ke masjid, tambah dekat dengan ulama, tambah hafalannya. Lu masya Allah, ini berkah. Diberi sehat berkah, yaitu menambah taat. Diberi sakit berkah, sakitnya mendekatkan diri kepada Allah. Simple. Begitu caranya mengetahui Allah ridho atau tidak. Itu ya, Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukron Ustaz. Oh ya Ustadz, ini ada yang nanya pertanyaan, ada dua Pak Ustadz. Apakah satu-satu dulu atau Silakan. langsung kedua Ustadz? Oke, siapa? Ini ada yang nitip pertanyaan di saya Pak Ustadz. Jadi pertanyaannya gini, bagaimana seseorang dapat mengetahui takdir apa yang telah dikehendaki Tuhan? Apakah sepenuhnya merupakan hal gaib? Ya, Itu ada. pertanyaan pertama Ustadz. Terus yang kedua, bagaimana cara kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk belajar dari kesalahan kaum Mu'tazilah dalam memahami qada dan qadar melalui logika? Putus ini ya. Putus ya Ustadz. Bentar, saya salin aja di kolom chat. Ya. Jaringan saya bagus kok, full ini. Alhamdulillah. Ini Allah sudah takdirkan jaringannya full. Takdir apa yang terkehendaki Tuhan? Apakah sebenarnya merupakan hal gaib? Ya, takdir itu hal gaib. Takdir hal gaib. Kita terlalu sibuk mempermasalahkan itu, gila kita. Ya, itu hal gaib. Sudah, nggak usah bicara hal gaib. Ya, ini ada hal yang nggak gaib. Tolong hitung bulu bulu matamu ada berapa sekarang? Ada yang bisa? Silakan. Saya tunggu 2 menit. Itu nggak gaib itu. Lah ngitung bulu mata aja nggak bisa ngurusi takdir. Subhanallah. Iman. Coba hidupnya para salaf, hidupnya para sahabat, iman, berserah diri, enak hidup mereka. Mereka menjadi seseorang yang lebih mencintai kematian daripada kehidupan. Mereka nggak peduli miskin. Mus'ab bin Umair itu nggak peduli diancam nggak dapat warisan, nggak peduli. Iman, rindu mati syahid. Kita terlalu sibuk dengan dunia, Bapak. Sama yang gaib aja ribut, ngitung bulu mata nggak bisa. Bayangkan, ada apa dengan kita ini? Ada apa dengan kita? Ada yang nggak gaib, bulu mata sulit lah Ustaz. Oke, sekarang ini ada 19 peserta di room ini. Hafalkan namanya, ulangi lagi. Hafalkan namanya, ulangi lagi. Bisa menyebutkan cepat? Gak bisa, kita lemah kita. Makanya adabnya orang yang lemah, kita ini makhluk, adalah nurut. Ya, adabnya orang yang jahil kayak saya ini adalah patuh kepada yang alim. Siapa yang maha alim? Allahul alim. Allah yang maha mengetahui.
enak sudah hidupnya, beda kepribadiannya, kuatnya hatinya ini beda. Orang yang sadar bahwa dirinya adalah bodoh, saya lemah, Allah maha mengetahui, Allah maha kuat, saya nggak punya kuasa, Allah yang punya kuasa. Ya Allah wa'alam bishawab. Baik Ustaz. Ini Ustaz masih ada satu pertanyaan lagi yang Ya. dititipkan ke saya. Sebentar Ustaz. Iya silakan, semoga lancar. Baik, sudah saya baca. Bagaimana caranya memahami kesalahan kaum Mu'tazilah di dalam kesalahannya dalam perkara akidah? Begini, brother. Cara belajar itu kita harus belajar yang benar dulu, baru yang salah. Ini ya, kalau di kita sekolah dulu di mata pelajaran biologi SMA dulu ya, kita kan diajari fisiologi dulu tuh. Bagaimana jalur yang normal, makan dikunyah dari mulut, yang ngunyah bibir dibolak-balik melalui lidah, tercampur petialin, ditelan, ada gaya peristaltik di esofagus, setelah itu masuk lambung, dilumatkan jadi jadi bubur, diserap, itu kan normal itu. Jangan langsung belajar begini, jangan langsung belajar apa ya penyebab sembelit, loh itu kan yang tidak normal. Nanti dulu ajari yang kita belajar yang normal. Bagaimana mekanisme keluar keringat, itu kan pelajaran normal. Tapi jangan langsung kenapa keringat kok bau. Mu'tazilah itu penyakit. Jadi ini akidah sesat, ahlul bid'ah Mu'tazilah itu. Ya, ahlul bid'ah sesungguhnya itu Mu'tazilah. Bukan saudara kita yang beda ormas yang ditutup ahlul bid'ah, itu bukan. Ya, Mu'tazilah ini yang ahlul bid'ah. Karena mereka mendewakan logika dibanding wahyu. Kalau ada wahyu, ada Al-Quran, ada ayat, ada hadis, logikanya nggak masuk, nggak diterima. Itu Mu'tazilah. Makanya kan menyikapi qada qadar ini, takdir ini, kalau tidak dengan keimanan, gila ya. Gila betul. Coba, siapa manusia terbaik setelah Rasul? Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau menjadi manusia terbaik setelah Rasulullah SAW? Karena ketika sekelas Umar bin Khattab, manusia mulia ahli surga itu, bertanya tentang Isra Mi'rajnya Nabi, Abu Bakar, orang-orang di luar sana itu sebagian ada yang murtad, orang-orang munafik itu, kemudian dia semakin bertambah kemunafikannya karena apa? Karena berita dari Rasulullah tentang Isra Mi'raj. Bagaimana pendapatmu? Katanya. Bagaimana pendapatmu, Abu Bakar? Abu Bakar bilang begini, jangankan cuma Isra Mi'raj, yang lebih aneh daripada Isra Mi'raj saya percaya. Coba lihat manusia terbaik itu bagaimana kehidupannya. Kehidupan rumah tangganya berhasil ya? Berhasil. Bisnisnya berhasil? Berhasil. Oke. Kedudukannya beliau di sisi Rasul tinggi, di sisi Allah tinggi. Allahu Akbar. Sehingga dia menjadi manusia yang tidak posesif terhadap dunia. Semua hartanya diberikan untuk Islam. Para orang Mu'tazilah mikir-mikir. Orang kebanyakan mikir di dalam keimanan, dia rawan terjangkit virus yang lebih parah daripada COVID-19, yaitu virus Mu'tazilah. Ininya apa? Nasihat saya, belajar akidah, khatamkan kitab akidah. Ya, kalau nggak sempet cari di YouTube, menghatamkan kitab akidah. Setelah itu kalau sudah selesai paham, cari majelis, cari ijazah kepada guru, karena adabnya bermajelis adalah talaki,
bertemu dengan guru. Tuh. Intinya apa? Saya ulangi, belajar akidah. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin silahkan untuk raise hand atau ketik aja di kolom chat. Ustadz, ada yang nitip lagi pertanyaan Ustadz. Silakan. Oke, ini Ustadz pertanyaannya. Di media sosial, khususnya konten bertemakan konseling dan psikologi saat ini, sering menyebarkan pesan-pesan individu tentang konsep penerimaan diri, pemahaman stoik dan amor fati. Adakah perbedaan antara pesan-pesan tersebut dengan ajaran agama yang harus diperhatikan? Baik. Belajar psikologi dengan istilah-istilah yang saya terus terang nggak kenal itu. Jadi begini teman-teman, saya banyak bertemu dengan psikolog. Ya kelihatan itu istilah-istilah filosofis filsafat kelihatan. Karena siapa yang jurusan psikologi di sini? Literaturnya, quote-quote-nya itu quote-quote pakar filsafat. Yang maaf, ada nggak quote-nya pakar yang sering dipakai di situ kehidupan rumah tangga mereka berhasil? Satu saja sebutkan. Ayo. Jadi pakar psikologi yang quote-nya sering dipakai di pelajaran psikologi yang kehidupan rumah tangganya sukses. Yang bunuh diri banyak bos, tapi quote-nya dipakai. Gimana coba? Ini komedi loh ini. Nah, silakan. Saya kasih PR, nggak harus sekarang. Nanti chat saya. Temukan siapa yang kehidupannya berhasil. Rumah tangga aja. Dan temukan berapa pakar psikologi yang mati bunuh diri. Gitu kok mau diambil itu? Gimana kita ini? Siapa pakar psikologi terbaik sepanjang masa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Karena beliau adalah utusan Allah dan Allah paling paham tentang psikologi hambanya. Oke? Sehingga kalau mau belajar psikologi, belajar tazkiyatun nafas, kitab-kitab atau buku-buku tazkiyatun nafas. Ada Madarijus Salikin, ada Wadawa. Itu psikologi itu ya. Belajar adab, psikologi itu. Psikologi. Saya bilang begini karena ada perkataan dari teman dosen psikologi, seorang dokter. Dia mengatakan saya hampir jadi profesor gini kok percuma rasanya belajar psikologi. Karena ketika beliau menghatamkan kitab Ada Wadawa, ada terjemahannya, karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini kandungan di atasnya profesor ilmu psikologinya. Baru satu buku itu, Bos. Belum buku Tazkiyatun Nafasnya Ibnu Rajab Al-Hambali, belum bagaimana Al-Imam Al-Ghazali membahas tentang hal itu. Oke. Jadi itu saran saya, tetap kembali belajar ke literasi yang benar. Tadi ada yang sempat di chat tanya, kalau belajar akidah di internet mana yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi yang pertama, ini opsi ya, opsi nomor 27. Jika Anda terlalu sibuk dan tidak bisa ngaji di hadapan guru, opsi nomor 27. Nah, yang mungkin lebih sibuk dari Rasulullah mungkin, jadi nggak sempat gitu.
Tapi opsi nomor satu tetap harus ngaji di hadapan guru sampai habis bukunya. Ya, sampai habis. Ya minimal kalau sibuk-sibuknya ya hadirlah beberapa kali gitu. Tapi kalau memang sibuk, nggak ada cara lain, mungkin sibuk di rumah dengan anak atau apapun, ya kita harus mengetahui ada 3 mazhab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama Al-Asy'ari, yang kedua Al-Maturidi, yang kedua Al-Asy'ari, yang ketiga Al-Asy'ari. Tiga-tiganya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang saya yakini. Saya kutip dari kitab Al-Manhajiyah karangan Syekh Abdul Fattah Qudaifi Al-Yafi'i. Alhamdulillah kami menghatamkan langsung dari beliau kitab ini di hadapan beliau, dan beliau pakar akidah, dan tiga-tiganya itu adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah enggak. Makanya kalau yang berikutnya yang meyakini bermadhab Al-Asy'ari atau Asy'ariyah, ya bisa ngaji kitab-kitab Aqidatul Awam, itu tinggal ketik di internet. Bagaimana misalkan siapa yang bahas, bisa jadi Buya Yahya, ya bisa jadi Ustadz Abdul Somad, tapi saya belum menemukan Ustadz Abdul Somad bahas itu. Bisa jadi para asatid lain, Habib Jamal atau siapa. Kalau yang Maturidi hampir sama, ya. Kalau yang berpedoman yakin dan kepada akidah Al-Asy'ari, kalau Muhammadiyah biasanya Al-Asy'ari, ya, yang bisa kepada pakar-pakar akidah Al-Asy'ari, bisa ke yang pakar akidah ya, Ustadz Firanda, bisa ngaji ke sana, bisa siapa lagi pakar akidah, banyak lah. Atau yang biasa membahas akidah, guru kita ada yang Ustadz Rifki Ja'far Thalib, nah itu sering bahas akidah. Itu kita ya teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Kalau belajar ke kamera masuk mana? Ya kalau nggak ada, insya Allah kita sambung lagi kitab Tauhid Salasatul Usul. Boleh kalau pakai Salasatul Usul min salah atau Usulus Salasa, itu harus pakai kitab syarah ya. Jadi jangan pakai mutunnya, jangan pakai matan. Ada syarahnya yang paling mudah, syarahnya Syekh Ibnul Utsaimin. Itu kalau nggak paham jangan direnungi sendiri, tanya kepada yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Oke teman-teman, posisi saya lagi di Jabung ini teman-teman, mendekati jam 9 malam. Saya bersama anak-anak. Jika sudah nggak ada, saya izin undur diri. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang lain, kalau tidak di dunia, di surganya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Kira-kira itu Mas Trisna dan teman-teman semuanya yang saya banggakan, yang saya rindukan perjumpaan offline-nya kayak dulu lagi. Minggu depan, Ustaz. Ayo kita muakan Malang insya Allah. Itu ya teman-teman ya, saya langsung undur pamit. Silakan nanti dilanjutkan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga ilmu yang kita peroleh diberikan keberkahan serta manfaat. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz dan juga panitia pelaksana. Saya Trisna Chandra Laksana selaku moderator, izin mundur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.